البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-hadisul khamis, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa anhu yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid, bahwasanya ada seorang wanita berkulit hitam yang rajin untuk menyapu masjid, au syaban, atau dalam riwayat yang lain adalah anak muda, seorang pemuda, yang ragu sebagian rawinya. Fafaqadaha, maka kemudian Rasulullah kehilangan wanita ini, au faqadah, atau kehilangan anak muda ini, rawinya ragu siapa yang laki-laki atau perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kehilangan dia. Fasa'ala anha au anhu, maka kemudian Rasulullah menanyakan tentang dia. Faqalu mat, berarti apa konsekuensinya? Au matat. Perbedaan perbedaan itunya, domirnya. Qal afalakum tum adantumunilah, kenapa kalian tidak mengabari saya tentang itu? Faka'annahum sagharu amraha, seakan-akan mereka meremehkan urusan wanita ini, au amrah, atau anak muda itu. Faqal dulluni ala qabrih, Rasulullah bersabda, tunjukkan kepada saya kuburan orang itu atau wanita itu. Fadalluh, maka mereka pun menunjukkan kuburnya. Fasalla alaiha, lalu Rasulullah menyolatinya. Summa qala, lalu Rasulullah bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmah ala ahliha, sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan terhadap orang yang ada di dalamnya itu. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan sesungguhnya Allah menyinari mereka dengan solatku ini. Muttafaqun alaih. Qauluhu taqumu huwa bi fathit ta wa dhammil qaf, taknus, yaitu menyapu. Wal qumamah al kunasah, yaitu sampah atau kotoran. Adantumuni bi maddil hamzah, a'lantumuni, a'lamtumuni, kalian memberitahu aku. Tayyib, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah sebagaimana dijelaskan oleh para syurah. Apa itu? Jawazu muksi imra'atin fil masjid, bolehnya seorang wanita itu tinggal di masjid. Dan disebutkan dalam hadis Aisyah, dia membuat kemah di situ untuk tinggal di situ. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan dohirnya wanita ini adalah wanita yang berbicara kepada Aisyah dengan syair itu, yaumal wusyah wa ma yaumul wusyah, tentang kisah keajaiban yang datang dari Rabb dia itu, masalah bagaimana dia sampai dibebaskan oleh penduduk Makkah, kemudian dia pergi ke Madinah untuk setia dengan masjid Rasulullah, tinggal di dalam masjid. Ini adalah bekas dari hamba sahaya, dulunya hamba sahaya, terus dimerdekakan karena dia didolimi, kemudian yang mendolimi sadar bahwasanya ini saya salah, kemudian dia dibebaskan. Didolimi masalah pencurian itu. Tayyib. Atau boleh jadi dia adalah anak muda. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya boleh, sebagaimana dengan lafaz yang lain dari Aisyah, bahwasanya dia memang tinggal di masjid. Boleh seorang wanita itu tinggal di masjid. Kalau yang dimaksudkan adalah anak muda, maka ini dalilnya banyak. Orang lelaki mereka tinggal di masjid, tiduran di masjid, itu boleh. Dan ini datang dari hadis Ibnu Umar dan lain-lain. Dan juga dari hadis ini mendapatkan masyru'iyatu himayatil masajid wa ta'zimiha minal qamaim dan lain-lain, yaitu disyariatkan untuk kita mengagungkan masjid dan menjaga masjid dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah dan lain-lain. Dan Syekhul Islam membicarakan agak banyak tentang itu di dalam kitab beliau Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah yang dikumpulkan oleh muridnya Al-Qadhi Alauddin Al-Ba'li itu, yaitu sampai bahkan potongan-potongan rambut atau kertas-kertas atau daun-daun, atau kata para ulama juga masalah kita misalkan potongan kuku, kalau kita lihat mungkin ada kuku seseorang yang jatuh, kita ambil itu, kita buang keluar. Demikian pula kalau zaman sekarang, yaitu tisu-tisu, mungkin kita lihat ada tisu yang jatuh di bawah, kita ambil, kita singkirkan agar masjid itu tetap bersih. Dan itu telah kita lewati pembahasan masalah disyariatkannya untuk menjaga kebersihan masjid ketika membahas masalah bahwasanya an-nukha'ah fil masjid khoti'ah, bahwasanya adanya kahak di masjid itu adalah suatu kesalahan. Itu sudah dibahas ketika membahas itu.
Taib. Kemudian apa? Rasulullah SAW kehilangan orang ini. Ini menunjukkan tentang apa? Besarnya perhatian Rasulullah kepada ra'iyah beliau, kepada rakyat beliau. Sekedar tukang sapu pun Rasulullah ingin tahu, kemana ini biasanya nampak, kenapa sekarang tidak nampak. Nah inilah yang seharusnya apa? Diteladani oleh para pemimpin. Itu kalau para pemimpin masih rajin ke masjid. Lihat siapa tukang sapu hari ini, atau mana dia. Kadang ditanya, barangkali dia sakit, atau barangkali dia mengalami apa dan apa, perlu dibantu apa dan seterusnya. Itu namanya tafaqud. Dan itu banyak disebutkan oleh para syurah, yaitu apa? Harusnya para ra'i, yaitu para pemimpin, mereka itu memperhatikan urusan para ra'ayah, yaitu para rakyat-rakyat mereka itu. Karena memang untuk itu mereka disyariatkan untuk ada. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam kisah apa itu? Dalam kisah Khalid ibnul Walid, bahwasanya yang namanya pemimpin itu adalah bagaikan penggembala kambing. Kambing-kambing itu yang mereka akan minum air sampai habis, lalu pemimpinnya ini hanya mendapatkan endapannya saja. Nah itu baru sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pemimpin kita. Rakyat didahulukan, pemimpinnya nanti dapat sisanya. Itu yang betul. Nah itu yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Nah itu adalah apa? Keteladanan. Dan itu yang banyak disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau memberikan apa? Nasihat kepada pemimpin tanpa menjelek-jelekan. Mengatakan ini salah, yang betul harusnya berbuat demikian. Itu boleh. Adapun kalau kita menjelek-jelekan, nah itu enggak boleh. Menjelek-jelekan di depan umum dan seterusnya. Tapi kita sebutkan yang salah, yang betul caranya begini dan harus begini dan seterusnya. Baik. Makanya seperti ini Rasulullah, walaupun beliau adalah pemimpin umat, kekuasaannya sudah sangat luas pada waktu itu dibanding zaman-zaman orang-orang sebelumnya. Demikian, maksudnya orang-orang Arab. Ternyata apa? Hanya untuk orang yang membersihkan masjid pun Rasulullah memperhatikan masih ada tidak. Ternyata suatu hari tidak nampak. Maka Rasulullah langsung menanyakan itu. Maka para sahabat mengatakan, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Tidaklah orang ini absen dari amalannya kecuali karena kematian. Ini menunjukkan apa? Dia telah istiqomah dan istimrar di dalam amalannya. Maka dari sini kita mendapatkan faedah apa itu? Masyru'iyatu al-istimrar fil khairat, yaitu terus menerus kita menjalankan kebaikan walaupun sedikit. Ma'ruf dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, Aisyah mengatakan apa? Kana ahabul amali ila Rasulillah SAW madama fa'iluhu wa inqal. Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah apa? Amalan yang pelakunya itu mampu mengerjakan secara terus menerus walaupun itu sedikit. Bahkan terkadang Aisyah menisbatkan pada Rasulullah SAW, ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Amalan yang paling mampu dikerjakan secara rutin, secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Maka kita lihat di sini, ketika seandainya orang ini menyapunya sehari menyapu, 2 hari tidak menyapu, Rasulullah tidak tanya itu. Tapi ketika tiba-tiba kehilangan, tiba-tiba tidak nampak, kemudian Rasulullah tanya, ternyata dia mati, menunjukkan apa? Selama ini dia tidak pernah menghentikan amalannya itu. Setiap hari berusaha untuk membersihkan masjid dan seterusnya, sehingga tiap hari Rasulullah lihat. Ketika suatu hari nggak nampak, maka ini terjadi keanehan. Maka Rasulullah tanya, ternyata dia meninggal. Itu isyarat bahwasanya yang menghentikan dia dari amalan itu adalah kematian. Ini sudah kita bahas tentang masalah apa? Disyariatkan untuk istimrar dalam amalan. Ketika menyebutkan tafsir firman Allah Ta'ala apa itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Istimrar sampai mati. Walaupun kita tidak mampu sholat banyak-banyak, tapi paling tidak apa? Setiap hari ada sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Setiap malam hanya walaupun 1 rakaat itu bagus, yang penting rutin. Nah, nanti kalau Ramadan boleh tambah lagi dan seterusnya. Kalau selain Ramadan mampu, itu lebih bagus lagi dan seterusnya. Yang penting istimrar. Taib. Maka di sini Rasulullah SAW mengkritik para sahabat dengan kalimat yang halus. Afala adantumuni lah, kenapa kalian tidak mau menceritakan kepadaku tentang itu? Menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang besar, dia layak untuk dimuliakan. Taib. Faka'annahum sagharu amroha. Seakan-akan mereka meremehkan urusan wanita ini. Karena sekedar apa? Wanita kulit hitam, bekas hamba sahaya, dan dia sekedar penyapu masjid. Bukan pemimpin kabilah atau pemimpin apa itu istilahnya, pemimpin suatu pasukan yang layak kalau tidak nampak ditanyakan. Enggak. Bahkan Rasulullah memberikan contoh yang bagus walaupun dia tukang sapu. Maka apa? Perhatikan urusan dia. Karena apa? Dia adalah saudara seperti kalian. Hanya Allah Ta'ala yang membezakan. Yang ini dapat rezeki banyak, yang itu dapat rezeki sedikit. Yang ini pekerjaannya bagus, yang itu hanya istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang remeh barangkali dalam pandangan orang. Tapi semua adalah saudara.
semuanya adalah memiliki keimanan, harus apa? Saling memperhatikan satu sama lain. Karena semuanya adalah apa? Bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh. Kita tahu Rasulullah telah bersabda apa itu? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu sama lain adalah seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kita tahu bangunan itu tidak sama. Ada yang dia menjadi pondasinya, ada yang dia di puncak atas, ada yang dia di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan. Ada yang paling luar dan ini nampak indah, ada yang di dalam tidak nampak, dia tertutup oleh cat, tapi dia penting. Kalau dia hilang bangunan akan jatuh. Semuanya penting, semuanya saling menguatkan. Maka walaupun yang tampak paling indah adalah apa? Puncaknya, yaitu bagian punggungnya, tapi apa? Asasnya ini juga sangat penting. Walaupun kadang orang tidak banyak menengok ke asas. Semuanya penting, semua saling apa? Memperkuat bangunan tersebut dan memperindah dia dan seterusnya. Maka tidak layak kaum muslimin saling meremehkan satu sama lain, bahkan apa? Saling memuliakan. Maka untuk inilah Imam Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini dalam masalah apa? Keutamaan kaum muslimin yang lemah. Maksudnya adalah apa? Walaupun lemah tapi apa? Tetap dia punya keutamaan dan layak untuk diutamakan. Dan yang pertama kali menjalankan ini siapa? Rasulullah SAW. Beliau yang pertama kali membuat contoh bagaimana kita memuliakan dan memperhatikan keadaan muslimin yang lemah tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Lanjut besok insyaallah.